Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh bangun dengan sukacita, dan kami rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara memulai hari ini di dalam doa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita awali program Selamat Pagi Bapa ini di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan telah bangunkan kami pada esok pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tak kurang suka apapun. Dan Bapa, sebelum kami memulai setiap aktivitas kami rindu untuk datang pada Tuhan. Kami rindu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk menyembah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Terlebih kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara atas kami. Terima kasih Bapa. Tuhan sertai jalannya program Selamat Pagi Bapa ini di dalam nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk persiapkan hati dan menaikkan satu pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
saat ini. Dan Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memampukan kami untuk duduk diam, membuka tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, sehingga setiap firman yang dibagikan, setiap renungan yang dibagikan, mendidik kami, menegur kami, mengajar kami, sehingga kami terus tetap mampu, Tuhan mampukan berada di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah semuanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa, dan masih dalam pembahasan Kristus adalah hikmat. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, dan saya berharap berdoa supaya setiap pembahasan yang kita dengarkan, yang kami bagikan melalui program Selamat Pagi Bapa ini, boleh menjadi berkat dan menginspirasi kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk bisa melangkah seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar dari ayat 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kalau hari-hari yang lalu, kemarin kita sudah belajar bahwa Kristus Yesus itu adalah hikmat bagi kita, yang membuka rahasia rencana keselamatan Allah yang demikian indah untuk kita, sehingga kita dimampukan Tuhan, kita diilhami oleh Roh Kudus untuk mengerti rencana keselamatan itu, sehingga Kristus adalah hikmat bagi kita. Dan Kristus itu adalah hikmat yang benar, yang sejati, yang murni, hikmat yang dari atas, dan nilainya lebih berharga, melebihi segala yang mahal di dunia. Hikmat Tuhan melebihi itu semua, karena hikmat-hikmat dunia hanya menawarkan ketenangan di dunia, menawarkan keberhasilan di dunia, menawarkan keselamatan, tapi hanya di dunia. Akan tetapi hikmat yang sejati, yaitu Kristus sendiri, dialah yang menjadi ketenangan kita, dialah yang menjadi kedamaian kita, Dia yang menjadi keberhasilan kita, pencapaian kita. Bahkan Kristus sendiri juga yang menjamin keselamatan kita, baik di bumi maupun di sorga, Bapak Ibu Saudara. Nah, hikmat inilah yang menjadi isi pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kata Rasul Paulus melalui ayat yang kita baca tadi, bahwa hikmat inilah yang kukabarkan, hikmat inilah yang kuberitakan kepada orang-orang, dan hikmat ini juga yang saya sampaikan orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang melayani Tuhan, menyampaikan hal yang sama, yaitu hikmat yang dari Tuhan ini disampaikan kepada umat Allah, disampaikan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang percaya. Hikmat yang disampaikan ini tidak berhenti tentang hikmat-hikmat dunia, tapi justru lebih kepada hikmat-hikmat yang dari surga, hikmat yang dari Tuhan, yang benar, yang sejati. Tidak hanya mengenai kebaikan atau mungkin langkah-langkah yang bisa membawa kita kepada keberhasilan, kepada kesuksesan, atau cara-cara yang membuat kita terlepas dari permasalahan-permasalahan dunia. Hikmat-hikmat atau ilmu-ilmu pengetahuan yang wajar, yang umum disampaikan oleh orang-orang di luar sana, bahkan dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang di dunia ini yang memiliki pemikiran-pemikiran yang brilian, pemikiran-pemikiran yang baik, pemikiran-pemikiran yang bisa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi pemikiran-pemikiran ini semua yang bukan berasal dari Tuhan, yang tidak bersumber dari Tuhan dan ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, hanya akan membawa dampak sementara, Bapak Ibu Saudara. Dampak yang diwujudkan, dampak yang dihasilkan sifatnya hanya sementara. Maksud sementara itu apa? Sementara yang hanya kita nikmati selama kita hidup di dunia, tetapi tidak menjamin untuk bisa kita nikmati pada kehidupan yang kekal nantinya. Tapi justru hikmat yang dari surga ini bertolak dari Kristus, dan tujuannya adalah Kristus.
didasari oleh Tuhan sendiri, dan kita tujukan hanya bagi hormat kemuliaan Tuhan. Hikmat yang benar ini, hikmat yang dari Tuhan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus, oleh rasul-rasul yang lain, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, oleh pelayan-pelayan Tuhan yang lain, juga oleh saya. Saya menyampaikan hikmat yang benar ini kepada Bapak Ibu Saudara pendengar semuanya. Hikmat yang sejati ini disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kepandaian manusia, tetapi diinspirasi, diilhami oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang berkuasa untuk mengubahkan hati. Roh Kudus berkuasa untuk mengubah pola pikir kita. Roh Kudus ini berkuasa untuk mengubah perilaku kita menjadi sesuai dengan keinginan Roh Kudus. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara mengingat kisah Sakeus yang sebelum berjumpa pribadi dengan Tuhan adalah pribadi yang begitu mencintai uang. Saking cintanya Sakeus terhadap uang, maka dia tidak segan untuk memeras uang dari orang-orang yang dia wajibkan untuk membayar cukai. Karena Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Dengan demikian rakusnya Sakeus, dengan demikian tamaknya Sakeus, demikian cintanya orang ini kepada uang, membuat dia siap dinilai jelek oleh orang lain, membuat dia siap untuk dicap sebagai orang yang cinta akan uang karena dia suka memeras. Tapi apa yang terjadi ketika Sakeus berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus? Roh Kudus mengilhami hati dan pikirannya. Roh Kudus mengilhami dasar pemikiran Sakeus yang semula dia mendasarkan kekuatannya kepada uang, yang semula dia mendasarkan pengharapannya kepada uang yang menjadi sumber kekuatannya, uang yang menjadi tujuan hidupnya. Tapi ketika berjumpa pribadi dengan Tuhan, Roh Kudus mengilhami pikiran dan hati Sakeus untuk mendasarkan hidupnya kepada Kristus dan tujuan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dengan tanpa ragu Sakeus berkata, "Separuh harta milikku akan kuberikan kepada yang miskin, dan sekiranya ada yang pernah kuperas, aku akan mengembalikan 4 kali lipat." Siapa yang mampu merubah pemikiran orang sedrastis ini? Siapa yang berkuasa untuk mengubah pola pikir kita, mengubah perilaku kita, mengubah hati kita menjadi demikian baik, yang semula hitam kelam menjadi terang bercahaya? Siapa yang mampu mengubahkan hati, pikiran, perilaku Sakeus? Tidak lain dan tidak bukan, ialah Roh Kudus itu sendiri. Kita diajar dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga ketika kita menjadi tenang, sehingga kita menjadi bersuka cita, ketika kita menjadi berhasil, itu semua kita sadari berasal dari Tuhan yang memampukan kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa menjadi pribadi yang sedemikian indah seturut dengan kehendaknya. Bukan melalui ajaran-ajaran manusia, bukan melalui pemikiran-pemikiran brilian manusia, tetapi berasal dari kekuatan Roh Kudus yang mengilhami kita. Oleh karena itu, hikmat-hikmat kebaikan dunia memang baik, namun semua akan bersumber dan bertujuan dari dan demi diri sendiri. Hikmat-hikmat dari dunia ini sumbernya dari diri manusia dan tujuannya untuk memuaskan diri manusia. Tetapi hikmat yang dari Tuhan bersumber dari Roh Allah dan tujuannya hanya bagi kemuliaan Allah. Mari kita mengandalkan hikmat dari Tuhan sebagai penolong, penopang, dan pemimpin langkah kehidupan kita. Mari kita memilih bagian yang terbaik, mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, agar hidup kita selamat di dunia dan juga selamat di surga. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan dan diajar bahwa hikmat-hikmat dari dunia ini memang baik. Pemikiran-pemikiran yang brilian, ajaran-ajaran yang membawa kami menuju kebaikan, menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi itu semua kalau didasari oleh diri sendiri dan tujuannya hanya untuk kepuasan, hanya untuk kebahagiaan diri sendiri, maka itu tidak akan berdampak bagi kekekalan nanti.
Sehingga kami diingatkan melalui firman pagi ini bahwa kami harus mendasarkan kekuatan kami melandaskan kebahagiaan kami melandaskan keselamatan kami ini melalui kekuatan hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami kami, Roh Kudus yang menginspirasi kami untuk merubah pola pikir kami, untuk merubah hati kami, dan lebih lagi untuk merubah perilaku kami, supaya perilaku kami seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ini semua akan mendatangkan keselamatan di dunia dan juga keselamatan di surga kekal kelak. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Kami diberkati dan kami rindu kami mampu melakukan firman Tuhan ini lewat kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tuntun dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah menyelesaikan program Selamat Pagi Bapak ini. Kita telah memuji, memuliakan Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan info sepekan MCC. Setiap hari Senin jam 5 sore ada latihan tamborin. Hari Kamis jam setengah 7 malam ada latihan pujian. Hari Jumat jam 6 sore ada menara doa di Hotel Haris lantai 16. Hari Sabtu jam setengah 6 sore ada ibadah pemuda remaja Metanex. Dan hari Minggu setengah 8 pagi ibadah sekolah minggu. Dan jam 5 sore ibadah raya MCC. Demikian informasi MCC selama satu pekan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menutup dalam doa. Bapak, terima kasih kami telah menjalankan program ini. Kami telah mengikuti program Selamat Pagi Bapak dari awal pertengahan sampai saat ini. Dan kami ucap syukur bahwa Tuhan terus menyertai kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, memulai hari kami. Kami memohon penyertaan dari Tuhan. Kami memohon perlindungan daripada Tuhan. Biarlah penyertaan, pemeliharaan daripada Tuhan menjadi bagian kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap memulai hari ini di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Amin.